Halo guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua selama pandemi ini? Aku harap kalian semua sehat selalu ya. Oke, sesuai dengan di judul, hari ini saya mau sharing ke kalian semua mengenai suka duka saya menjadi seorang pramugari. Oke, kita langsung aja yuk. Oke guys, jadi kita langsung aja untuk sukanya. Yang pertama itu yaitu jalan-jalan guys. Kita bisa jalan-jalan gratis kemana aja. Kita bisa kulineran, bisa nginep di hotel-hotel bagus, gratis guys, nggak usah bayar. Untuk rute yang aku paling suka itu rute Perth, Australia. Karena di sana itu enak banget guys cuacanya. Inaya. Udah lewat. Ya udah. Mau beli roti ya. Aku suka ke Perth karena cuacanya enak guys. Jadi kalau di sana itu berbeda dengan Indonesia. Di sana tuh kalau misalnya panas, iya sih panas, kena kulit juga lumayan sakit kalau lagi panas. Tapi udaranya enak, seger, terus adem. Itu sama kalau misalnya jalan-jalan nih, banyak banget semua orang itu jalan kaki guys. Nggak ada yang namanya kayak naik taksi lah, bawa mobil lah. Jadi macet-macetan, nggak ada macet-macetan. Di sana nggak macet karena semua orang lebih utamakan jalan kaki. Soalnya di sana itu kita bisa naik bus secara gratis, nggak usah bayar. Musim dingin, belum pernah sih. Tapi kita nggak usah tunggu musim dingin untuk merasakan dinginnya guys. Kalau lagi hujan aja nih, itu bisa 12 derajat bisa. Kalau lagi hujan, dan itu udah menggigil kita. Kalau lagi pagi-pagi, biasanya kan kalau kita ke Perth itu landingnya subuh, jam ya pagi lah pokoknya. Itu biasa aku cek suhunya kalau pagi gitu subuh itu cuman kadang 3 derajat. Makanya itu dingin banget. Landing ke sana nih, di sini beku semua nih, semutan. Apalagi orang kurus kan guys, nggak ada lemaknya, gampang kedinginan. Kalau untuk makanan saya nggak ini sih nggak cocok. Mahal lagi. Mau tahu harganya berapa nih? Aku cerita nih, ceritain satu ya. Jadi waktu itu kan lagi hujan, kita bingung dong mau kemana ya kan, itu sudah malam juga. Ya udah mau nggak mau kita ke restoran terdekat. Aku sama senior aku berdua jalan kaki. Terus kita ketemu satu resto Indonesia gitu, kita masuk lah ya kan, beli nasi goreng kampung teri guys. Harganya kalau dirupiahin berapa tau nggak? 80.000. Gila, makan nasi goreng teri tapi 80.000. Kalau di Indonesia cuma berapa? 15.000 paling ya kan. Enak lagi di sana. Pokoknya lebih enak di Indonesia lah kalau misalkan untuk kuliner. Paling aku suka kalau domestik itu kalau aku kan kayak nggak tahu suka jalan-jalan ya kalau misalkan untuk domestik, karena pertama capek, pengennya istirahat, terus yang kedua ya panas gitu loh, terus kemana-mana harus order Grab, ya keluar uang lagi. Aku kan nggak tahu boros orangnya. Ya gitu sih. Jadi kalau misalkan aku kayak kalau ke domestik, aku lebih incar kulinernya. Jadi rute yang aku paling suka yaitu Makassar guys, karena aku paling suka coto Makassar. Itu enak banget parah.
Jadi kalau kalian yang belum pernah ke Makassar atau belum pernah cobain coto Makassar, wajib deh kalian cobain. Itu bikin nagih, bener-bener bikin nagih guys. Terus nggak mahal lagi. Aku kalau ke coto nih, aku makannya biasanya 2 mangkok. Nggak cukup kalau cuma 1 mangkok aja. Terus sama ke Balikpapan, karena aku doyan banget kepiting. Kalau misalkan ke Balikpapan, aku bisa makan kepiting yang super duper enak. Kalau menurut saya sih ya, enak banget itu. Murah lagi guys. Sama kalau misalkan kayak kalau untuk wisata sih, lokasi yang bagus kalau domestik ya Denpasar. Tempat wisata ini juga enak, deket gitu loh. Biasanya itu kayak kita ke pantai-pantainya nongkrong gitu kan. Kalau di Jakarta kan kita nggak bisa lihat sunset gitu kan, di sana kita bisa ketemu sunset gitulah. Kita hunting foto-foto gitu doang. Wanita ketemu sunset, apalagi kau nggak foto. Paling jauh itu Jayapura, 5 jam kita di dalam pesawat. Aku belum pernah. Soalnya waktu aku ke Jayapura, sering-sering ke Jayapura itu waktu aku masih junior banget. Jadi kalau mau jalan-jalan gak berani sendiri. Terus seniornya juga udah bosen sama tempatnya kan. Jadi mereka kalau kesana rata-rata ya pengen istirahat aja, nggak mau jalan-jalan gitu. Ya belum beruntung lah ketemu kru yang mau jalan kan, ya lumayan punya pengalaman jalan-jalan di sana aja. Nah ya cuma 2 tahun ya kan guys, pengalaman luar. Asik semua sebenarnya. Cuman ya ada beberapa aja yang kurang cocok sama kita gitu loh. Yang rata-rata ya mereka yang kurang sabaran lah sama junior gitu. Tapi itu cuma beberapa orang, sisanya itu baik-baik semua. Jadi kalau di Batik Air itu enak lah krunya. Kalau untuk jalan-jalan sih boleh aja sih sendiri, asalkan berani. Tapi harus izin ke captain, harus izin ke seniornya. Terus tapi rata-rata sih jalan-jalan 1 set sih. Jarang kalau misalnya jalan sendiri. Dan kalau sendiri pun mau bingung kan mau kemana, kecuali kepepet mau keluar gitu kan, beli apa gitu di Indomart, Alfamart. Kalau 5 jam, aduh banyak banget. Dan itu kayak diulang-ulang gitu sih kerjaan kita. Kalau misalkan itu penerbangan malam, kalau misalkan Jayapura sih rata-rata malam sih. Jadi kita 20 menit sekali harus cek penumpangnya. Jadi kalau udah kayak 20 menit kita take off nih, kita siap-siap buat servis segala macam. Selesai servis tuh setelah 20 menit kita harus cek penumpangnya lagi. Penumpangnya ada yang nggak pakai sabuk pengaman kah gitu kan. Soalnya kan kita takut kan tiba-tiba cuacanya itu buruk gitu loh. Jadi kita harus pastikan mereka semua aman. Terus apa ada penumpang yang kedinginan atau penumpang yang lagi sakit tiba-tiba kan. Jadi itu tugas kita ngecek. Habis ngecek itu kita kasih laporan ke senior kita di belakang baik-baik aja gitu. Kalau kita ya di belakang ya senior ya, ataupun yang kru depan yang cek ke belakang, nanyain baik-baik nggak di belakang gitu. Sering kalau rute domestik gitu kan sering banget ketemu artis guys. Anji Drive, Limbat, terus ada Hanyora, terus ada ya banyak sih. Jawab dia duduk di emergency exit di jendela darurat. Aku briefing dia.
Dan dia dengan semangat jawab apa, ya saya mau bantu katanya. Makanya saya bingung, ternyata Limbert bisa ngomong guys. Itu pertama kali saya lihat Limbert ngomong. Kalian belum pernah kan lihat Limbert bicara? Saya udah pernah. Serem banget. Maaf Limbert, maaf. Salam toleransi. Nggak sih, nggak serem sih. Pernah, bahkan sering. Salah satunya ya Susi Pujiastuti. Itu aku inget banget. Tapi untuk yang lain aku nggak sebutin aja. Karena kalau disebutin gak habis-habis guys. Banyak soalnya. Pernah? Kalau terbang bareng belum pernah. Soalnya waktu itu aku baru punya rating Boeing. Sedangkan Captain Vincent itu punya rating Airbus. Setelah aku punya Airbus, tapi aku jarang dapat schedule terbang rute Airbus. Jadi jarang banget ketemu dia biasanya di vlogs. Terus pernah sekali itu untuk rekaman ini emergency di air. Jadi waktu itu Captain Vincent datang sama kreator lainnya, rekaman training tapi bukan lagi training. Jadi kita buat yang nggak terbang, pas nggak ada schedule terbang, dipilih untuk itu rekaman training. Oke guys, jadi sekian itu untuk sukanya. Sekarang saya mau lanjut ke dukanya. Untuk dukanya itu banyak banget, tapi kayaknya nggak mungkin saya sebut semua. Jadi saya sebut yang kayak bener-bener poin dominan aja. Yang pertama itu pramugari itu jauh dari keluarga guys. Buat kalian yang merantau, kalian pasti harus banget wajib nginep di Baraja, di mes pramugari. Untuk kalian yang nggak merantau, kalian boleh nggak nginep, tapi ya itu kalian nggak punya waktu yang cukup buat keluarga. Terus kalau misalkan dari rumah sendiri ya kalian harus punya transport sendiri untuk ke airport, nggak boleh telat gitu. Kalau dari mes itu biasanya ada bus dari grup. Sama ini liburnya nggak pasti guys. Kita biasanya dikasih schedule itu 1 bulan plek keluar semua. Jadi kita bisa lihat nih, bukan 1 bulan, 2 minggu. Schedule 2 minggu itu keluar langsung semuanya. Jadi kita bisa lihat liburnya kapan, kerjanya kapan. Tapi itu nggak pasti. H-1 nih, contohnya besok nih saya libur. H-1 berarti hari ini. Saya bisa tiba-tiba diinfoin besok saya nggak jadi libur. Saya disuruh terbang ke mana gitu. Kan nyesek kan guys. Jadi kalau kita mau janjian sama orang H-1 aja nggak bisa. Kita cuma bisa janjian sama orang ya pas besoknya atau 12 jam atau 12 jam sebelum kita libur itu. Makanya sering banget kayak dibilang sombong lah sama teman-teman ya kan, diajak ngumpul, diajak kemana gitu kan nggak bisa, padahal kan kita bukannya nggak mau ya, tapi karena schedule kita itu nggak tentu guys. Sama kayak enaknya ya kalau kita kayak ada acara keluarga biasanya gitu, kita nggak bisa ikut. Kalau cuti bisa, cuma sana itu beda sama cuti yang kayak di kantor-kantor gitu loh. Kalau di kantor kan kalian punya cuti 12 hari itu 12 kali dan kalian bisa pakai buat kapan aja. Kalau kita cutinya itu 12 kali itu benar-benar langsung kita ajuin cuti nih pas dibuka slot cuti, jadi kita langsung daftar di bulan apa. Contohnya aku daftarnya di bulan Juli di 2 minggu pertama. Jadi itu 12 kali cuti itu benar-benar harus dihabiskan plek gitu kan, langsung 12 hari. Nggak bisa yang kayak aku mau sehari dulu boleh nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak ada acara keluarga ya udah. Kaget. Tunggu. 20 minutes later.
Terus kita juga susah banget atur waktu kita, waktu istirahat, waktu makan itu nggak teratur guys. Soalnya kita itu bisa terbang jam 1 pagi, bisa ya terbangnya tengah malam, nggak pasti pokoknya. Kadang kalau misalnya kalian lagi enak-enak istirahat tidur, kami jam 1 pagi harus kerja, landingnya itu bisa siang, bisa jam 10 pagi. Sampai rumah ya siang gitu, udah siang, kalian udah kerja, kami baru mau istirahat gitu sih. Capek pokoknya. Sering banget kalau untuk yang kayak gitu ya. Contohnya yang aku paling sering ketemu nih, yang duduk di emergency exit di jendela darurat, itu biasanya itu sih rata-rata ibu-ibu sih. Kan ibu-ibu kalau jalan pasti bawa bag kan, bagnya lumayan gede gitu kan. Dan kalau dia bawa tas mahal, dia nggak mau taruh di atas, takut hilang. Dan nggak mau taruh di kantong kursi, kejepit rusak katanya. Sedangkan di emergency exit itu kita nggak boleh ada barang-barang yang ditaruh di bawah. Kenapa? Karena itu jalur kita keluar waktu keadaan darurat. Jadi harus kayak benar-benar free, bersih dari barang-barang semuanya. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu seperti itu, biasanya kita kasih tahu baik-baik. Tapi yang ada apa? Kita diomelin lah, tasnya mahal lah, mau nggak kamu ganti gitu segala macem gitu kan. Ya udah, mau ibu tersebut kita pindahkan kemana gitu. Jadi kayak gitu sih. Paling sering ya ketemu di emergency seat, yang lain rata-rata ya baik-baik aja. Paling yang masalah toilet, kalau toilet ya sering banget. Contohnya yang beberapa orang yang mungkin nggak tahu ya tombol flush toiletnya itu di mana. Jadi mereka habis buang biasanya itu nggak di flush. Jadi kita mau bersihin tisunya aja, kadang mereka nggak tahu tempat sampahnya di mana, mereka suka buangnya di lantai toiletnya. Kan nggak enak kan kalau kita kayak masuk toiletnya kotor. Tapi ya itu deh. Nah kalau misalnya di bawah memang kita ada cleaning service yang naik tiap udah landing itu. Mereka naik bersihin, buang sampahnya segala macam. Tapi kalau di atas kan kita nggak ada cleaning service, jadi kita bersihin sendiri guys. Makanya untuk penumpang, buat kalian yang nggak tahu mau flush di mana, mau tempat buang sampahnya di mana, ya kalian tolong tanyain pramugarinya, biar pramugarinya itu nggak pungut sampah tisu bekas kalian itu. Kasian kan guys. Kalau untuk itu ya sering sih, tapi nggak ngangkat sendiri. Karena kita pramugari itu sebenarnya nggak diwajibkan untuk mengangkat koper penumpang selama orang itu masih kuat. Tapi kalau misalkan dia kayak seseorang yang benar-benar spesial gitu kan, menggunakan kursi roda atau tongkat, biasanya itu dia pas naik didampingin sama orang groundnya. Jadi orang ground itu orang darat, yang petugas daratnya. Jadi petugas daratnya itu udah kayak pas naik dia langsung bantuin naikin gitu loh. Kalau nggak memang dia naik sendiri tanpa menggunakan kursi roda, ataupun ya dia memang ada sakit di lengan atau apa, ya kita bantuin. Tapi angkat berdua sama kru yang lain. Tapi kalau misalnya kayak dia orang tua yang masih kuat gitu kan, tapi nggak bisa angkat sendiri, ya udah kita pasti bantuin kok itu. Tiket berarti udah ada makanannya. Kalau misalkan rutenya kurang dari 2 jam, biasanya itu cuma dikasih roti. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 jam, itu penumpang dapat makan nasi guys. Enggak berat sih, soalnya kan dia punya roda. Tapi kecuali kita tarik. Kalau dorong sih nggak berat. Tarik berat. Kalau misalkan lagi baru pesawatnya baru naik, masih agak namanya apa? Masih agak miring. Nah, biasanya itu agak berat karena kan kita tarik.
Kalau sendiri sih, kalau berdua enggak, karena ada kalau berdua kan satu dorong, satu tarik gitu kan, jadi enak. Sering banget. Itu mah udah kayak tiap harinya pasti ada turbulence. Enggak takut, karena udah terbiasa guys. Makanya banyak banget kan kalian yang komentar nanya-nanya, Kak, kalau misalkan cuacanya buruk emang nggak takut? Enggak sih, karena udah terbiasa. Makanya aku bilang lebih serem naik motor daripada naik pesawat. Kenapa? Kalau motor itu kalau misalkan ngebut itu serem banget kan. Kalau misalkan pesawat kita kayak nggak merasa apa-apa gitu loh di atas, kayak tenang. Pas ada turbulence, cuaca buruk, baru merasa ada goyang-goyangnya. Dan itu pun udah biasa sih, kecuali ya goyangnya sampai parah banget, sampai lempar-lempar gitu kan, mungkin itu beda lagi rasanya. Cuman ya puji Tuhan saya belum pernah ngerasain kayak gitu. Paling parahnya ya paling ya terlempar cuma setinggi gini doang, itu pun pas posisinya udah duduk. Waktu itu saya udah pakai sabuk pengaman segala macem, jadi ya aman, safe. Nggak lagi pas berdiri. Ya pas berdiri mungkin agak serem sih. Pernah. Jadi kalau misalkan lagi servis nih, tiba-tiba kaptennya komen flight attendant be seated, itu udah harus duduk. Pramugari nggak boleh lagi berdiri, penumpang pun nggak boleh. Jadi semua yang di dalam pesawat itu harus duduk. Kita ya biasanya itu duduk di kursi penumpang yang kalau ada kosong. Kalau nggak ada kosong mau nggak mau kita jongkok, bukan jongkok sih, duduk di bawah apa tuh, gang cabinnya itu, trolley-nya kita miringin ke dalam kursi penumpang biar nggak kedorong ke depan atau belakang. Kita kunci, kita tahan pakai tangan, biar kalau misalkan terjadi kayak bumping, lompat gitu, trolley-nya itu nggak kelempar gitu. Pernah, tapi nggak sampai kayak kenceng banget. Cuman kalau kayak komen flight attendant di situ itu sering banget. Jadi kalau misalkan kita lagi servis, itu pasti ada salah satu kru yang masih bisa kayak nggak terhalang trolley, jadi dia masih bisa ke belakang buat ngecek ataupun kayak meraih kalau dia masih deket, dia masih bisa meraih interfonnya buat pengumuman. Pernah, pastilah. Soalnya kan kita punya tugas juga untuk kayak untuk mengecek kokpit. Jadi kayak kokpitnya mau makan apa, kita yang bawain. Nggak mungkin kokpitnya keluar nyari makan ya kan. Siapa yang jaga di dalam nantinya. Jadi guys, itu suka dukanya menjadi seorang pramugari. Jadi kurang lebih untuk pekerjaan pramugari ya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian masih ada yang penasaran, punya pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab. Oke guys, sekian video saya hari ini, yaitu sharing suka duka pramugari. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like ya, komen, share, dan nyalakan loncengnya. Tentunya juga jangan lupa untuk subscribe channel aku. Sampai jumpa kembali. Dadah.